3205 531161. Dosen pengaku Prof. Dr. Tejo Koda Gede Tan India STMT. Di sini saya akan menjelaskan tentang material teknik fase equilibria, logam dan paduan. Logam dan paduan. Karakteristik sifat baja paduan secara khusus disebabkan oleh beberapa unsur tambahan daripada karbon. Jadi meski semua polos baja karbon mengandung sejumlah magna dan silikon dalam jumlah sedang, mereka tidak dianggap sebagai baja paduan karena fungsi utamanya dari unsur-unsur ditambahkan ke baja adalah menghubungkan oksigen, VIP, dan belerang untuk mengurangi efek berbahaya mereka. Karakteristik sifat baja paduan yang disebut di atas meliputi peningkatan kapasitas kekuatan, ketahanan korosi, ketahanan aus, togbenes, dan meningkatkan sifat magnetik. Alasan utama penggunanya sebagai besar baja paduan bagaimanapun adalah peningkatan kemampuan pengerasan membuat martensit tempera yang paling diminati dan terberat, yang dapat dicapai pada bagian yang lebih berat dibandingkan dengan baja karbon. Pengaruh elemen paduan. Meskipun baja karbon umumnya mengandung sejumlah kecil mangan dan silikon, efeknya pada diagram equilibrium adalah small. Akibatnya, baja karbon bisa dianggap tanpa banyak kesalahan sebagai paduan. Dan diagram besi karbon tidak dapat diterapkan kehadiran elemen paduan dapat menggeser titik aitokoid, kisaran suhu kritis, dan bidang fase OE dan Y dari posisi yang biasanya mereka milih diagram besi karbon. Elemen alkosing dapat dibagi menjadi dua kelompok. Sesuai dengan modus distribusi mereka dalam dua fase utama baja anil, yaitu ferit dan karbida. Nikel, aluminium, silikon, tembaga, dan kobalt ditemukan hampir seluruhnya di ferit fase, membentuk larutan pada substitusi. Kita bisa lihat gambar di sini. Pengaruh kromium terhadap kekuatan tarik anil dan berpendingin udara. Baja diadaptasi dari EC, Bain, dan HV, Paxton, alloy, elemen dalam baja yang tidak tegas. Dalam Al, unsur elemen di baja. Baja magan. Magan adalah promotor austentit yang kuat dan menstabilkan austentit sehubungan dengan suhu. Transformasi martensit. Penambahan lebih dari operand magan menghasilkan baja yang tetap austentit pada pendinginan sampai suhu kamar. Baja khusus yang dikenal sebagai Hall-Feld mengandung 10-14 derajat magan dan 1-1,4 karbon dan memiliki struktur austentik. Baja nikel. Nikel adalah salah satu elemen terpenting yang ditambahkan pada baja. Ini memiliki kelarutan terbatas di austentit. Keduanya sama dan juga larutan sampai batas tertentu, 25-30 derajat dalam ferit, meningkatkan kekuatan dan ketangguhan fase ini. Nikel adalah promotor yang hebat dari austentit, merupakan suhu AB dan AL, dan mentransformasi austentit menjadi perlit. Perlambang di baja dengan demikian terbentuk pada tingkat yang lebih rendah suhu daripada baja karbon biasa. Dengan hasil bawaan perlit adalah jauh lebih halus. Baja kromium adalah unsur pembentukan karbida yang paling umum. Ini larutan dalam ferit dalam proporsi keduanya menjadi BCC dan memiliki kelarutan only limited austentit sampai 13%. Baja paduan 1%. Baja kromium mengandung selain karbon dan magan
Kormium sebagai elemen paduan tunggal. Baja kormium rendah karbon adalah usuan UY, karburator untuk meningkatkan kekerasan dan ketahanan aus dari kasus dengan pembentukan karbida kormium. Sedangkan kehadiran kormium inilah inti kontribusi terhadap ketangguhannya. Baja moliden. Unsur yang relatif mahal adalah karbida yang kuat bekas. Ini meningkatkan kekerasan dan kekuatan suhu tinggi dari baja karena adanya karbida molybdenum. Beberapa baja mampu mempertahankan kekerasan bahkan saat merasa panas. Molybdenum dengan demikian digunakan dalam baja keras panas seperti menempat baja mati. Molybdenum memiliki efek yang jelas pada kemampuan pengerasan. Namun, elemen ini sebagai besar digunakan dalam kombinasi dengan corium atau baja CrMu atau nikel, atau kedua kormium dan nikel. Kekerasan CrNi-MO setel dengan kandungan karbon mediumnya sangat tinggi sehingga bahkan relatif bagian teluk dapat dibuat sangat martensit di pusat untuk diambil keuntungan dari toughness yang lebih besar dari martensit tempere pada apapun tingkat kekerasan yang diinginkan. Baja padium. Padium elemen paduan yang mahal adalah pide yang kuat mantan dan penghambat pertumbuhan butir. Dengan demikian mendorong figrenate kondisi penambahan vanadium sebesar 0,0%, menghasilkan casting yang seragam dan halus. Baja tungsten. Tungsten seperti molybdenum adalah bekas karbida yang kuat, memiliki efek kuat pada kemampuan mengeras dan menghambat laju pelunakan martensit. Di tempering kuantitas tungsten dibutuhkan. Baja silikon. Silikon seperti mangan digunakan dalam jumlah kecil di semua baja bertindak sebagai Dodge dalam jumlah kecil. Hal itu tidak dihitung sebagai elemen paduan dan hanya baja yang mengandung lebih dari silikon 0,60 derajat disebut baja silikon. Seperti nikel, silikon tidak bekas karbida tapi larut dalam ferit menggantikan atom besi di ruang pembentuk solusi terdalam. Ini misteri kisi ruang dan logam. Akibatnya menunjukkan tarikan yang lebih besar, kekuatan kekerasan yang lebih tinggi, dan kuelentan yang berkurang. Kita bisa lihat gambar di sini. Gambar titik 2. Bagian dari diagram equilibrium besi kromium, rusak garis menunjukkan lingkaran gam untuk paduan besi kromium yang mengandung 0,6% karbohidrat diadaptasi dari DT Haikin dan Hultgren, Calcium of Binary Alloys, buku pengangan logam Raw Metals, digunakan atas izin baja tahan karat autentik. Ini pada dasarnya adalah logam kromium nikel besi. Tambahan nikel memperbaiki aspek ketahanan korosi tertentu dari kromium paduan. Total kandungan nikel dan kromium paling sedikit 23%. Komposisi usalnya bervariasi dalam kisaran kromium 16-26%, nikel 6-22%, dan karbon rendah sampai maksimum 0,25%. Baja tahan karat autentiknya paling banyak digunakan adalah stainless 18-8 baja, mengandung sekitar 18% krom dan nikel 8%. Kursi hambatan stainless autentik biasanya lebih tinggi dari baja martensit atau vertic. Authentic stainless
adalah juga yang terbaik di antara baja tahan karat sehubungan dengan suhu tinggi, kekuatan, dan ketahanan terhadap Stirling. 12 baja ini sangat tinggi, shock resistan, dan umumnya sulit untuk mesin. Nikel adalah promotor austentik stabilis dari austentik. Dengan demikian, fase meningkatkan sering dengan meningkatnya kandungan nikel, dan kandungan nikel cukup tinggi sehingga baja tetap menyala dan austentik didinginkan dari suhu tinggi. Baja tahan kaustik karena itu tidak bisa dikeraskan dengan transformasi menjadi martensit. tiga Alat baja. Istilah baja berkakas biasanya mengacu pada baja spesial berkualitas tinggi yang digunakan untuk membentuk operasi seperti pemotongan, pencukuran, pembentukan, penggambaran, ekskrusi, rolling, dan pemukulan yang memerlukan kekerasan, kekuatan, ketangguhan, ketahanan aus yang tinggi, dan ketahanan panas. Untuk alat ini dapat operasi. Pentingnya baja berkakas adalah peringkat pertama, meskipun dalam bentuk tonas hanya mewakili sebagai kecil dari semua baja yang dihasilkan. Alat baja kecepatan tinggi dirancang untuk memberikan kekerasan merah yang sangat baik, resistensi, dan geometer cukup baik. Mereka dapat mempertahankan kekerasan pada suhu tinggi seperti api merakosama. Baja ini mengandung 0,70 sampai 1,0% dan dalam beberapa kasus sebanyak 1,5% karbon, biasanya dalam jumlah besar dari tungsten atau molybdenum bersama dengan kromium dan vanadium, dan kadang-kadang kobalt. Dasar baja tungsten adalah diklasifikasikan sebagai tipe T dan yang memiliki dasar molybdenum sebagai jenis M. Besi cor. Besi cor pada dasarnya adalah paduan dari besi dan karbon yang mengandung antara 26,67% karbon, memiliki hampir tidak ada keulentan. Casting adalah satu-satunya proses yang sesuai untuk membentuk paduan ini. Oleh karena itu, mereka dikenal sebagai besi cor. Jenis utama dari besi cor abu-abu, besi cor nodular, besi cor putih, besi tua yang mudah dibentuk, besi cor paduan. Besi cor abu-abu. Ini adalah tipe yang paling umum dari besi cor, mengandung 2,54% karbon dan 1-3% silikon. Sebagai besar dari karbon yang ada dalam bentuk grafit, serpit ternama dalam Martikes, dan hal ini memberikan karakteristik gelap penampilan baru rusak permukaan dan dari besi cor abu-abu. Grafit terbentuk oleh dekomposisi dan sementit. Menurut reaksi gratisasi ini dipromosikan dengan pendinginan lambat, seperti pada cetakan pasir. Kandungan karbon yang lebih tinggi dari besi tua yang adanya silikon yang merupakan grafitizer dan mengatalisasi reaksi di atas. Besi cor nodular ini diproduksi dengan menginkolasi besi cor cair saat dituangkan dari tungku peluratan atau kubah dengan sejumlah kecil magnesium
Perlakuan ini menyebabkan presipitasi grafit dalam bentuk nodular. Karena struktur grafit tidak dapat seperti grafit dalam bentuk serpihan, tidak menghasilkan konsentrasi stres yang parah. Besi cor nodular memiliki ductility yang lebih besar dan kekuatan tarik yang lebih tinggi daripada yang ditunjukkan oleh besi cor abu-abu. Besi cor putih. Untuk menghasilkan besi cor ini yang mengandung karbon dalam bentuk gabungan sebagai sementit, kandungan karbon total dijaga antara 2,0 dan 2,5%. Kandungan silikon di bawah 1% dan mengencorkan diinginkan dengan cepat dengan metode seperti penggunaan sisip grafit baja atau dicetak besi cor lunak. Ini diproduksi dengan perlakuan panas khususnya dari besi cor putih, yaitu pemanasan pada suhu sekitar 950 Celcius selama hampir 50 jam, diikuti oleh pendinginan slope yang menyebabkan sementit terurai menjadi ferit dan karbon dalam bentuk mawar atau kluster. Biasanya disebut karbon temper karena kluster dihasilkan dari proses perlakuan panas yang disematkan di dalam materi ferit. Paduan besi cor. Paduan besi cor, seperti namanya mendadakan, diproduksi dengan menambahkan untuk membuat elemen paduan besi yang sesuai seperti nikel, kromium, silikon, tembaga, molybdenum, dan vanadium. Dengan demikian, unsur-unsur ditambahkan ke besi tuang untuk memperbaiki sifat mekaniknya, karakteristik perlakuan panas, dan ketahanan terhadap korosi panas atau kausan. 3.5 Besi tempa. Besi tempa pada dasarnya adalah bahan komposit yang terdiri dari besi dan selang dengan kemurnian tinggi. Kandungan karbon besi umumnya di bawah 0,08%. Kandungan mangan di bawah 0,06%, sedangkan kadar terak biasanya bervariasi antara 3% berat. Terak ini terutama besi silikon dan memanjang sebagai struktur berserat yang ternama dalam matriks ferit besi tempat yang digulung dan membentuk. Bila dilipat, lentur besi tempa menunjukkan bentuk berserat, menyerupai jada pada masing-masing kayu keras. Berbeda dengan garis kristal atau butiran baja yang terlepas, sifat mekanik besi tempat pada dasarnya adalah besi murni. Namun, karena adanya terak berserat, kekuatan tarik dan keuletan lebih besar daripada arah longitudinal atau pengulir daripada arah transayat. Ketahanan korosi besi tempa lebih tinggi daripada baja, yang disebabkan oleh pembentukan film oksida awal yang tetap terpasang secara tetap ke permukaan dengan efek yang penyematan seralatan sleng sebagai besar besi tempat dibentuk menjadi pipa. Terima kasih.